Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nining Wayuningsih. Saya adalah seorang ASN di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bekerja sebagai guru sejarah di SMA Negeri 10 Kota Tasikmalaya. Pada kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang jenis historiografi. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang langkah-langkah atau metodologi penelitian sejarah, kita mengetahui bahwa historiografi adalah langkah terakhir dari penelitian sejarah. Pembagian jenis sejarah atau jenis historiografi di Indonesia dibagi berdasarkan karakter, ciri, atau sifatnya. Berurutan dari historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi nasional, dan historiografi modern. Yang pertama yaitu historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang pada umumnya dilakukan oleh sastrawan atau pujangga dan bangsawan kerajaan. Sedangkan dari segi karakteristiknya, historiografi tradisional bersifat kultural dan politis, serta belum menggunakan metode ilmiah dalam penyusunannya, sehingga unsur subjektivitasnya masih tinggi. Ciri dari historiografi tradisional adalah 1. Sudut pandangnya berbentuk istana sentris, artinya menceritakan tentang kehidupan di istana. Yang kedua, tujuan penulisannya yaitu sebagai alat legitimasi raja atau alat untuk memperkuat atau mengokohkan kedudukan raja. Yang ketiga, terdapat rasa anakronis atau ketidakpastian keterangan waktu. Kemudian, keempat, banyak mengandung unsur mitos. Yang kelima, bersifat regiosentris atau kaya akan unsur kedaerahan. Hal ini dimungkinkan karena mereka berebut pengaruh atau kekuasaan, sehingga harus selalu mengagungkan ke daerah kekuasaannya. Historiografi tradisional berkembang sejak masa kerajaan Hindu dan Buddha sampai kerajaan Islam. Ciri-ciri dari historiografi tradisional masa Hindu dan Buddha adalah 1. Karya yang dihasilkan biasanya berupa terjemahan dari naskah-naskah kuno India. 2. Bersifat religio magis, yaitu kepercayaan tapi dihubungkan dengan hal-hal mistis atau magic. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat istana sentris. Contoh dari historiografi tradisional pada masa kerajaan Hindu-Buddha adalah kitab Mahabharata dan kitab Ramayana yang merupakan terjemahan dari sastra India. Kemudian ada kitab Pararaton, kitab Negara Kertagama, dan Babad Aryatabanan, Babad Tanah Jawi, dan lain sebagainya. Atau contohnya lagi Babad Cirebon yang ada di Jawa Barat. Kemudian yang selanjutnya, ciri historiografi tradisional pada masa kerajaan Islam. Cirinya adalah 1. Masih mengandung unsur mitos. Contohnya masih banyak yang menghubungkan antara Sri Sultan Hamengkubuwono dari Keraton Yogyakarta dengan Nyi Roro Kidul. Kemudian yang kedua, sudah mengenal unsur kronologi. Yang ketiga, bersifat etnosentrisme. Contoh historiografi tradisional masa Islam adalah Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Aceh, Hikayat Demak, Babad Demak, Babad Tanah Jawi, dan Babad Giyanti. Yang kedua yaitu historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang berkembang pada masa kolonial Belanda
sampai pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-20 pada abad ke-20 Masehi. Fokus utama dari historiografi kolonial ada kehidupan warga-warga Belanda atau warga Eropa di Hindia Belanda atau Indonesia karena ditulis oleh orang Belanda atau Eropa. Tujuan penulisannya yaitu untuk memperkuat kedudukan mereka di Indonesia. Ciri-ciri dari historiografi kolonial adalah 1. Sudut pandang penulisnya adalah Nederland sentris atau Eropa sentris. Artinya berpusat pada orang-orang Eropa atau orang-orang Eropa yang ada di Indonesia. 2. Tulisannya bersifat subjektif, yaitu hanya menguntungkan atau dilihat dari segi pemerintah kolonial. 3. Dalam penyusunannya cenderung mengabaikan sumber lokal. 4. Mengisahkan sejarah dari orang-orang besar yang berasal dari Eropa. Contohnya Daendels, kemudian Raffles, kemudian Van den Bosch. Kemudian yang kelima, tulisannya bersifat diskriminatif terhadap rakyat Hindia Belanda. Karakteristik historiografi kolonial berfokus pada kajian penguasa Belanda atau Eropa di Hindia Belanda. Sedangkan kondisi rakyat Hindia Belanda atau rakyat Indonesia yang terjajah tidak mendapat perhatian. Contoh dari historiografi tradisional, misalnya History of Java yang ditulis oleh Raffles atau Thomas Stamford Raffles. 3. Historiografi nasional. Historiografi nasional yaitu penulisan sejarah dengan bangsa Indonesia sebagai subjek utama. Model historiografi nasional ini mulai marak atau mulai berkembang sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Cirinya yaitu penulisannya bersifat Indonesia sentris dengan tujuan untuk kepentingan menanamkan rasa nasionalisme kepada seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan ciri dari historiografi nasional antara lain menggunakan perspektif nasionalisme Indonesia. Contoh historiografi nasional yaitu 6.000 tahun Sang Merah Putih karya Muhammad Yamin, Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara karya Muhammad Yamin, Aceh Sepintas Lalu karya S.M. Amin. Kemudian yang terakhir yaitu historiografi modern. Historiografi modern muncul akibat tuntutan ketepatan teknik untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah didapat melalui penetapan metode penelitian, memakai ilmu-ilmu bantu, adanya teknik pengarsipan, dan rekonstruksi melalui sejarah lisan. Masa ini dimulai dengan munculnya studi sejarah kritis yang menggunakan prinsip-prinsip metode penelitian sejarah. Contoh dari historiografi modern diantaranya adalah Pemberontakan Petani Banten karya Sartono Kartodirjo. Yang kedua, Revolusi Pemuda karya Benedict Anderson. Historiografi modern ini berkembang sesuai dengan zaman. Historiografi masa kini sudah semakin objektif dan kritis terhadap suatu peristiwa sejarah. Demikian pemaparan materi pembelajaran pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.